Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anak yang hebat, hari ini bertemu lagi dengan Ibu Teti Febriani pada pembelajaran tema 7. Namun sebelum kita belajar, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, sebelum ke materi, silakan kalian baca teks berikut ini ya. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah membacanya? Perkembangan teknologi komunikasi dapat kita simpulkan. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi baik itu berupa pesan, ide maupun gagasan dari satu pihak kepada pihak lainnya yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Tujuannya adalah memudahkan manusia untuk memahami apa yang diinginkan dan dimaksudkan manusia lainnya dan sebaliknya. Anak-anak, seiring perkembangan zaman, alat komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu alat komunikasi tradisional dan alat komunikasi modern. Macam-macam alat komunikasi tradisional, yang pertama asap, yang kedua kentungan atau lonceng, yang ketiga burung merpati, yang keempat daun lontar, yang kelima surat, yang keenam telegraf. Anak-anak, perlu kalian tahu pada zaman dahulu suku Indian menggunakan asap sebagai tanda adanya pesan. Kemudian pada zaman dahulu juga masyarakat Indonesia menggunakan kentungan atau lonceng sebagai tanda pesan adanya bahaya. Digunakan di Indonesia untuk mengirimkan pesan jarak jauh, yaitu menggunakan daun lontar. Dan kemudian alat komunikasi surat menyurat menggunakan kertas sudah dikenal di Indonesia pada zaman kerajaan Hindu dan Buddha. Yang terakhir adalah telegraf, yaitu alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai dengan kode dalam bentuk pulsa listrik. Setelah kalian memahami macam-macam alat komunikasi tradisional, berikut ini macam-macam alat komunikasi modern ya. Mulai dari radio sampai komputer atau laptop. Radio adalah alat komunikasi berupa suara dan sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik ya. Faksimiles digunakan untuk menerima dan mengirim informasi berupa telefoto, baik tulisan maupun foto, ke mesin faksimiles lainnya. Koran. Nah, koran ini alat komunikasi tertulis yang dicetak menggunakan kertas ya. TV atau televisi, pasti di rumah kalian ada ya yang namanya televisi, yaitu alat komunikasi yang digunakan untuk mendapatkan informasi secara cepat dan massal. Kemudian telepon. Telepon ini adalah alat komunikasi yang berfungsi untuk memberikan informasi jarak jauh melalui sambungan suara. Kemudian ada juga internet nih yang biasa kita pakai untuk belajar daring ya. Jaringan komputer yang saling terhubung secara global yang memungkinkan kita bisa berkomunikasi dan bertukar informasi dengan orang di seluruh dunia. Handphone pasti sudah tidak asing lagi ya. Hampir semua orang memiliki handphone, yaitu untuk berkomunikasi lebih cepat dan lancar. Handphone sangat dibutuhkan ketika pembelajaran daring. Laptop ini digunakan untuk memanipulasi dan mengolah data sehingga bisa ditampilkan dan dikirimkan menjadi sebuah informasi kepada orang lain. Selanjutnya kita akan belajar perkembangan teknologi transportasi.
Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia, hewan, atau mesin. Transportasi bertujuan untuk memudahkan kegiatan manusia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu jenis-jenis transportasi? Ya, jenis transportasi berdasarkan perkembangannya itu dibagi menjadi dua, yaitu tradisional dan modern. Ya, transportasi tradisional. Sebelum adanya mesin, zaman dahulu sistem transportasi masih dengan berjalan kaki dan masih menggunakan tenaga kuda atau sapi seperti andong dan pedati. Selanjutnya yaitu transportasi modern, yaitu transportasi yang sudah menggunakan tenaga mesin serta membuat perjalanan lebih cepat sampai ke tujuan. Selanjutnya, transportasi berdasarkan jenisnya, yaitu darat, air, dan udara. Apakah kalian tahu apa itu transportasi darat dan apa ya contohnya? Ya, transportasi darat adalah segala jenis kendaraan yang dapat berjalan di daratan. Contohnya mobil, motor, bus, ambulan, dan lainnya. Ya. Kemudian, apakah kalian tahu apa itu transportasi air? Ya, betul. Segala kendaraan yang dapat berjalan di perairan. Contohnya perahu, kapal feri, dan lainnya. Ya. Selanjutnya, transportasi udara, yaitu kendaraan yang dapat berjalan di udara. Contohnya pesawat dan helikopter. Anak-anak, setelah kalian memahami transportasi darat, air, dan udara, sekarang Ibu tanya nih, apakah kalian tahu apa itu alat transportasi khusus? Ya, transportasi khusus adalah segala jenis kendaraan yang digunakan untuk tujuan tertentu, contohnya ambulan, mobil damkar, dan truk. Pertama, ambulan. Ambulan ini kendaraan yang digunakan khusus untuk mengantar orang yang sakit yang di dalamnya sudah dilengkapi peralatan medis serta mempunyai sirine sebagai tanda pemberitahuan kepada pengguna jalan bahwa ambulan harus cepat sampai tujuan. Yaitu mobil pemadam kebakaran, kendaraan yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang terjadi di suatu tempat dan dilengkapi dengan sirine. Selanjutnya itu truk. Truk adalah kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah yang banyak, contohnya beras dan lain-lain. Anak-anak, itu tadi pembahasan perkembangan teknologi komunikasi dan transportasi. Selanjutnya kita akan belajar keliling dengan menggunakan satuan tidak baku dan satuan baku. Baik anak-anak, simak video berikut ini ya. Berikut ini adalah cara menentukan keliling persegi panjang dengan menggunakan alat ukur tidak baku. Misalnya, kita gunakan batang korek api. Lihatlah contoh berikut ini. Jadi ada gambar persegi panjang, kemudian kita letakkan batang korek api di bagian bawah dan bagian kanannya. Di bagian bawah terdapat 5 batang korek api. Jadi panjangnya sama dengan 5 batang korek api. Kemudian di bagian kanannya terdapat 3 batang korek api. Jadi lebarnya sama dengan 3 batang korek api. Kelilingnya itu sama dengan 5 batang korek api ditambah 5 batang korek api ditambah 3 batang korek api
ditambah 3 batang korek api. Atau bisa kita tulis dengan 2 dikali 5 ditambah 2 dikali 3 sama dengan 10 hasil dari 2 dikali 5 ditambah 6 hasil dari 2 dikali 3. Atau berarti kelilingnya itu sama dengan 16 batang korek api. Kemudian setelah mengetahui kelilingnya, kita dapat menghitung luasnya dengan menggunakan persegi satuan. Lihatlah contoh berikut ini. Jadi di sini ada gambar persegi panjang yang di dalamnya itu terdapat banyak sekali persegi satuan. Yang kita perhatikan di sini cukup bagian bawah dan bagian kanannya. Untuk bagian bawahnya terdapat 4 kotak atau 4 persegi satuan. Dan untuk bagian kanannya itu terdapat 5 kotak atau 5 persegi satuan. Jadi luasnya sama dengan 5 dikali 4 persegi satuan atau 5 dikali 4 sama dengan 20. Jadi luasnya sama dengan 20 persegi satuan. Jadi di sini bisa kita simpulkan untuk keliling persegi panjang sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar. Dan luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Lalu untuk keliling persegi sama dengan 4 dikali sisi. Dan luasnya sama dengan sisi dikali sisi. Oke, jika tadi kita sudah menghitung keliling dan luas dengan menggunakan alat ukur tidak baku, sekarang kita akan coba dengan menggunakan alat ukur baku. Alat ukur baku adalah alat ukur yang sudah disepakati secara internasional. Contohnya seperti mistar atau penggaris. Perhatikan contoh berikut ini. Ada persegi panjang dengan ukuran panjangnya 3 cm dan lebarnya 5 cm. Keliling persegi panjang itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah 2 dikali lebar atau 2 dikali 3 ditambah 2 dikali 5. 2 dikali 3 sama dengan 6 dan 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi kelilingnya sama dengan 6 ditambah 10 atau 16 cm. Baik anak-anak, itu tadi pembahasan hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya dan semoga ilmunya bermanfaat. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirobbil alamin. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.